Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahlia Damayanti dari Prodi Manajemen semester 4 ingin menyampaikan tentang analisis pesaing. Pengertian analisis pesaing adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis strategi bisnis pesaing untuk menentukan kekuatan dan kelemahan mereka dalam kaitannya dengan perusahaan atau penawaran Anda. Singkatnya, analisis pesaing juga dikenal sebagai analisis kompetitif adalah proses untuk pertama mengidentifikasi pesaing. Ini mencakup pesaing saat ini dan pesaing potensial. Kedua, pemeriksaan strategi bisnis mereka. Strategi korporat dan kompetitif jangka panjang termasuk dalam strategi bisnis, seperti juga korporat dan kompetitif jangka pendek. Ketiga, mengenali peluang dan ancaman. Tujuan analisis pesaing ini adalah untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing dan membandingkan dengan strategi Anda sendiri. Alasan mengapa analisis pesaing penting? Melakukan analisis persaingan sangat penting karena memungkinkan Anda untuk pertama, mengembangkan pemahaman tentang bagaimana pasar yang ada bekerja dan bagaimana pelanggan potensial mengevaluasi persaingan. Yang kedua, mendapatkan pemahaman yang baik tentang apa yang benar-benar pelanggan Anda butuhkan dan bagaimana Anda dapat menjualnya kepada mereka. Yang ketiga, membantu membuat strategi untuk memperluas bisnis Anda ke pasar baru dan bertumbuh di pasar saat ini. Yang keempat, buat penawaran berbeda mengenai keunggulan kompetitifnya agar menonjol dari yang lain. Tujuan analisis pesaing. Yang pertama, memahami kondisi pasar lebih baik. Tidak biasa bagi semua perusahaan untuk bersaing hanya dengan satu pesaing. Analisis pesaing ini dapat membantu Anda dalam mengidentifikasi semua pesaing langsung dan tidak langsung saat ini dan potensial yang dapat menghambat masuk atau pertumbuhan pasar Anda. Yang kedua, menemukan peluang yang belum dimanfaatkan dan ancaman mendatang. Analisis ini sering mengarah pada penemuan peluang yang sebelumnya belum dimanfaatkan yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan jangka pendek atau jangka panjang. Kemungkinan ini mungkin merupakan kelemahan dalam siklus pengembangan produk pesaing serta proses pemasaran dan penjualan pesaing. Yang ketiga, memunculkan strategi yang lebih baik. Menjadi lebih mudah untuk berpikir di luar otak ketika Anda memahami bagaimana pasar bekerja saat ini dan apa yang ada di dalam otak saat ini. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dan efisien, korporat dan kompetitif yang akan memberikan keunggulan tersendiri bagi perusahaan Anda dalam persaingan. Yang keempat, memunculkan strategi yang lebih baik. Analisis pesaing yang tepat sangat penting dalam mengembangkan hambatan yang tidak dapat perusahaan tembus. Analisis pesaing yang tepat waktu juga membantu dalam mengembangkan hambatan untuk mencegah masuknya pesaing baru ke pasar. Yang kelima, membantu mengembangkan hambatan kompetitif. Ketika mengembangkan hambatan yang tidak dapat Anda tembus, sangat penting untuk melakukan analisis persaingan secara menyeluruh. Analisis pesaing yang tepat waktu juga membantu dalam mengembangkan hambatan yang mencegah pesaing baru memasuki pasar. 5 cara melakukan analisis pesaing.
Pertama, identifikasi 10 besar kompetitor bisnismu. Anda mungkin menghadapi persaingan dari puluhan hingga ratusan bisnis yang menargetkan konsumen sasaran yang sama saat memasarkan dan menjual produk secara digital. Google adalah sumber yang dapat diandalkan. Seperti yang Anda lihat, banyak bisnis serupa akan muncul saat mencari produk atau layanan Anda. Alat pemasaran online juga dapat membantu Anda menemukan pesaing. Alat opsional termasuk Semrush, WebShoe, dan peta sosial. Yang kedua, kenali konten yang dipublikasikan oleh pesaing. Ketika Anda sudah menentukan siapa pesaing Anda, sebaiknya segera tentukan jenis konten yang mereka terbitkan. Jenis konten apa yang diterbitkan oleh pesaing Anda? Mungkin blog, video, di YouTube, atau podcast. Pastikan Anda juga mengetahui frekuensi publikasi konten serta topik yang dibahas. Setelah Anda mengidentifikasi konten pesaing Anda dapat menilai kualitasnya dan membandingkannya dengan konten Anda sendiri. Ini memungkinkan Anda menemukan peluang apa yang ada untuk mengungguli pesaing Anda. Yang ketiga, identifikasi market positioning kompetitor. Keuntungan menentukan market positioning pesaing adalah Anda dapat mengetahui permintaan pasar dan ekspektasi para konsumen hingga memberikan situs web, pesan, dan kampanye pesaing Anda. Sehingga Anda akan mudah menentukan strategi menggunakan marketing automation dan memilih apa yang cocok untuk menjadi target market bisnis. Namun, pastikan Anda menerima jawaban atas pertanyaan berikut. Apa yang sebenarnya pelanggan beli dari pesaing? Apakah karena harga, pengalaman, atau yang lainnya? Dan bagaimana pesaing membedakan produk mereka dari persaingan di pasar, fitur, atau manfaat apa dari produk atau layanan mereka yang disorot, dan berdasarkan pendapat pesaing, apa yang membuat produk atau jasa mereka unik. Yang keempat, analisis pengalaman dan kepuasan konsumen. Bisnis sekarang harus memiliki salah satu saluran berikut: situs web, media sosial, atau akun e-niaga. Akibatnya, Anda harus menganalisisnya untuk menentukan pengalaman konsumen. Anda harus memberikan desain, foto, dan bagaimana pesaing mengkomunikasikan produk atau layanan mereka. Akibatnya, ketika Anda mengunjungi situs tersebut, Anda dapat merasakan pengalaman konsumen. Jangan lupa untuk melihat kata kunci yang digunakan pesaing Anda. Kepuasan pelanggan harus Anda perhatikan juga. Selain pengalaman konsumen, ini tidak sulit di era informasi yang sudah terbuka. Anda dapat membaca ulasan di situs web atau di media sosial. Jangan lupa mention komentator di media sosial juga. Dari situ, Anda bisa menyimpulkan bagaimana citra pesaing di mata konsumen. Yang kelima, identifikasi bagian yang perlu diperbaiki. Setelah Anda menyelesaikan analisis persaingan Anda, inilah waktunya untuk mengerjakan pekerjaan rumah Anda. Anda sudah memiliki gagasan yang lebih baik tentang apa yang sedang pesaing Anda lakukan. Gunakan data tersebut untuk menentukan area bisnis Anda yang memerlukan perbaikan. Misalnya, jika perusahaan Anda selama ini mengandalkan pencatatan transaksi secara manual, Anda bisa mulai memikirkan modernisasi dengan menerapkan aplikasi kasir retail. Contoh analisis pesaing. Pertimbangkan situasi hipotesis berikut untuk lebih memahami proses analisis kompetitif. Di pasar yang terkenal, Pak Unir memiliki toko mainan khusus yang menjual puzzle kayu. Dia memperhatikan bahwa meskipun pelanggannya berkurang, para pesaingnya tidak menderita karena mereka juga hadir secara online.
dan menjual produk mereka secara online. Sebelum membuat keputusan impulsif, Pak Unir memutuskan untuk melakukan analisis persaingan guna menyusun strategi rencana terbaik untuk bersaing dengan para pesaingnya. Demikian penjelasan yang saya sampaikan tentang analisis pesaing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.